Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistiawati dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan nasional negara hukum. Negara hukum adalah negara yang bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya tidak terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum. Selanjutnya, yang kedua ada konsepsi negara hukum. Apa itu konsepsi negara hukum? Konsep negara hukum adalah negara yang menyelenggarakan pemerintahannya di atas hukum. Konsep-konsep negara hukum menurut Tahir Azhari ada 5, yaitu yang pertama, konsep nomokrasi Islam. Prinsip nomokrasi Islam. Prinsip nomokrasi Islam adalah suatu negara hukum yang mempunyai prinsip-prinsip umum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Di antaranya yaitu prinsip kekuasaan sebagai amanah, prinsip musyawarah, prinsip keadilan, prinsip persamaan, prinsip pengakuan dan perlindungan setiap hak-hak manusia, prinsip peradilan bebas, prinsip perdamaian, prinsip kesejahteraan, dan prinsip ketaatan rakyat. Konsep yang kedua yaitu konsep Rechtsstaat dan konsep the rule of law. Perbedaan mendasar antara konsep ini. Yang pertama, konsep Rechtsstaat. Peradilan administrasi negara merupakan sarana yang paling penting dan sekaligus ciri Rechtsstaat. Sebaliknya, jika the rule of law, peradilan administrasi tidak diterapkan karena kepercayaan masyarakat demikian besar pada peradilan umum. Selanjutnya adalah menjelaskan contoh perbuatan yang harus dilakukan sebagai perwujudan taat kepada hukum Indonesia. Lingkungan masyarakat, menghormati orang lain dan tidak mencemarkan nama baiknya, patuh pada rambu-rambu lalu lintas, tidak mengganggu peribadatan kepercayaan lain, menggunakan uang asli ketika berinteraksi, dan lain sebagainya. Selanjutnya di lingkungan sekolah, tidak menyetir kendaraan sendiri ke sekolah karena belum cukup usia dan belum mempunyai SIM. Selanjutnya, tidak mencemarkan nama baik guru maupun siswa lainnya dan tidak mencemarkan nama baik sekolah. Selanjutnya di lingkungan keluarga, tidak melakukan aksi kekerasan, terutama kekerasan fisik kepada anggota keluarga, memenuhi hak-hak anak seperti pendidikan, konsumsi, dan sebagainya, patuh membayar pajak. Selanjutnya menjelaskan alasan kenapa kita harus menjadi warga negara yang taat hukum. Yang pertama, karena hukum bersifat mengikat dan mengatur seluruh tingkah laku manusia. Dengan begitu, ketertiban dan keadilan dapat terjaga, serta kekacauan dalam negara dapat dihindari. Selanjutnya, adanya sanksi bagi orang yang melanggar hukum. Adanya kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap hukum, karena pengaruh lingkungan sekitar, dan yang terakhir supaya terciptanya hubungan harmonis antara aparat hukum dan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.